Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-481, dengan judul Surga dan Bumi dalam Kekacauan. Langsung ke dalam alurnya. Seluruh tubuh Si Hao tegang. Dia merasa sulit untuk rileks. Dia berpikir bahwa dia memiliki kendali atas kemajuan jalannya sendiri, bahwa dia tidak perlu berkompromi dengan sekte besar asing dan dapat membimbing nasibnya sendiri. Namun, sekarang, dia menyadari bahwa ketika menghadapi raksasa dari alam yang lebih tinggi, tidak peduli betapa menakjubkan bakatnya atau jika dia adalah kaisar manusia. Satu jari dari raksasa ini bisa menghancurkannya menjadi abu. Saya ingin melampaui, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Nada bicaranya sangat stabil, dan suaranya juga kuat. Orang tua dengan rambut acak-acakan dari sebelumnya adalah satu hal, tapi wanita tua itu dengan jelas memperlakukan tempat ini seperti ladang obat. Satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia tidak menemukan bahan obat yang cocok. Hanya dalam hitungan detik, seluruh tubuh Si Hao menjadi dingin. Nasibnya ada di tangan orang lain. Tanah terlarang negara batu yang mulia, istana kekaisaran suatu negara dipandang rendah begitu saja, diperlakukan tidak berbeda dari bidang pengobatan. Dia benar-benar diabaikan, karena dia belum mencapai alam ahli tertinggi. Akibatnya, dia aman dan sehat karena pihak lain tidak peduli padanya. Alasan ini agak konyol. Dia hanya bisa melarikan diri karena dia tidak cukup kuat, dan karena itu diabaikan. Ini bukan hanya jenis ejekan, tetapi juga jenis lelucon yang menyedihkan. Sial. Akhirnya, Si Hao meludah. Dia tidak akan sedih bahkan sampai akhir, karena dia masih muda. Masih ada waktu baginya untuk memperbaiki diri. Cepat atau lambat, aku akan masuk ke alam yang lebih tinggi. Si Hao menyuarakan pikirannya. Antara langit dan bumi, pancaran kilat akan melintas di langit dari waktu ke waktu, menindas dunia ini. Ini adalah cahaya dari malapetaka besar, efek dari individu-individu yang sangat kuat yang bertarung dalam pertempuran yang hebat. Dinding alam rusak, dan wilayah gurun dipandang rendah. Sayang aku hanya bisa tinggal di sini sekarang. Bahkan tidak bisa menonton drama itu lagi. Si Hao berkata dengan tenang dengan sikap mengejek diri sendiri. Pagoda kecil itu pergi, jadi tidak ada yang mengaktifkan altar leluhur lagi. Cermin itu sangat kabur, dan tidak mungkin untuk menemukan situasi yang jauh. Tidak diketahui tahap apa yang telah dicapai pertempuran itu. Di ujung wilayah gurun, wanita tua itu membawa keranjang obatnya. Dia mengenakan pakaian wanita sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah dia adalah seorang wanita petani tua. Namun, metode dan kekuatannya sama-sama menakutkan. Dengan sentuhan ringan, dinding antar wilayah pecah, dan dia dengan mulus melanjutkan ke wilayah lain. Hari itu seperti dibukanya kembali langit dan bumi untuk wilayah gurun. Raksasa di alam yang lebih tinggi sedang bertempur hebat, membanjiri gunung dan sungai dengan darah mereka. Niat membantai mereka mengguncang masa lalu dan masa kini. Belum pernah ada pertempuran yang begitu sengit dan pahit. Untuk 7 wilayah lainnya, ini adalah bencana besar yang tertunda. Bukan hanya wanita tua yang mengambil tindakan. Ada orang lain yang datang ke alam manusia untuk memetik obat-obatan hebat. Mereka akan menangkap semuanya dalam satu pukulan dan membawa semuanya pergi. Bagi para ahli dan dewa tertinggi, ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Si Hao tidak secara pribadi menyaksikan ini, tetapi dia bisa membayangkan apa yang sedang terjadi, karena dia secara pribadi telah melihat perubahan yang terjadi di wilayah gurun. Ah tidak, seekor naga Qiu berteriak. Namun, ia tetap tidak bisa lepas dari nasibnya. Itu meraung dengan marah ke arah langit, cahaya hijau dingin menutupi tubuhnya saat itu memanjang sampai terbang ke langit.
untuk melarikan diri dari wilayah ini. Namun, itu semua sia-sia. Sebuah tangan kasar yang besar mengulurkan tangan. Tidak peduli berapa ribu kemampuan ilahi dan puluhan ribu teknik yang digunakannya, itu tidak dapat melarikan diri. Saat dua jari menempel di atasnya, itu seperti menangkap roti. Yi, betapa beruntungnya. Itu sebenarnya adalah keturunan dari naga sejati dengan garis keturunan yang tidak biasa. Di alam yang lebih tinggi, tidak mudah untuk berburu dan membunuh mereka karena lembah naga mungkin menyimpan dendam. Petik 2. Makhluk wanita petani tua itu menyeringai saat dia melihat naga Kiyu. Dengan anggukan, dia berkata, "Aku akan membawanya kembali dan menaikkannya sebentar sampai darah naganya stabil. Saat itu mencapai keilahian, saya kemudian bisa membuat tungku besar obat." Petik 2. Di wilayah lain, seorang Daois sedang bepergian. Penampilannya biasa-biasa saja, dan temperamennya tampak agak rendah hati. Namun, terkadang, kulitnya mengeluarkan kilau keemasan berwarna ungu. Dia memiliki 6 lengan. Di tangannya ada kocokan ekor kuda, dan di punggungnya ada labu besar. Dia juga mengambil tindakan. Setelah dia menunjukkan dengan tangannya, kemegahan yang jelas muncul. Di depannya, gunung-gunung runtuh dan bumi besar terbelah. Banyak puncak gunung yang berubah menjadi abu. Hanya satu gunung raksasa yang tertinggal, tetapi akhirnya terbelah juga. Di dalam perut gunung, seekor ular perak besar yang panjangnya beberapa puluh ribu zang meringkuk di sekitar tempat itu, mendesis keluar. Itu sangat gugup dan gemetar tanpa henti. Tidak buruk, dia akan menerobos alam makhluk tertinggi. Aku baru saja kehilangan empedu ular perak. Anda harus cepat dan memajukan kultivasi Anda. Di belakangnya, labu besar mengeluarkan cahaya ungu, mengumpulkan ular perak itu. Beberapa puluh ribu li jauhnya, di dalam jurang, ada binatang bermata biru. Sisik yang menutupi tubuhnya yang berbentuk seperti kilin berkedip dengan cahaya. Itu langsung mengebor ke tanah untuk melarikan diri menuju inti bumi. Saya kehilangan beberapa makhluk spiritual di kolam dekat gerbang gunung. Hitung diri Anda beruntung. Memiliki Anda di sana tidak akan menjadi pilihan yang terlalu buruk. Daois itu mengambil satu langkah, dan dia sudah mencapai tempat ini. Kemudian, labu besar melepaskan untaian demi untai energi keberuntungan, menghisap makhluk bermata biru di dalam. Bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat, melainkan karena Daois dan wanita tua itu terlalu menakutkan. Mereka adalah beberapa individu paling kuat dari alam yang lebih tinggi sejak langit dan bumi diciptakan. Mereka dikenal sebagai raksasa abadi. Hari itu, para ahli dari setiap wilayah terguncang, karena mereka menyadari bahwa terlepas dari jenis kemampuan ilahi apa yang mereka tunjukkan atau jenis harta yang mereka gunakan untuk mempertahankan diri, mereka semua sama sekali tidak berguna. Di depan jenis makhluk tertinggi itu, semua perjuangan itu menyedihkan dan menggelikan. Mereka tidak efektif sedikit pun. Semua daerah berada dalam kekacauan. Para ahli tertinggi yang melarikan diri dari wilayah gurun sebelumnya semuanya meratap. Masih terlalu sulit untuk menghindari bencana ini pada akhirnya. Mereka akhirnya menderita seperti makhluk lain di 7 wilayah ini. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun ada bencana besar di zaman kuno, mereka tidak pernah selengkap ini. Mereka mencoba untuk menangkap semua makhluk ilahi, tidak meninggalkan satu pun. Seseorang meraung dengan amarah, merasa sangat sedih. Di kejauhan, seberkas cahaya yang sangat besar meluncur ke langit. Tubuh yang diproyeksikan memenuhi langit, luas dan tak terduga, ilahi dan tanpa cacat. Ini adalah dewa tertinggi. Petik 2. Sayangnya, tidak peduli betapa marahnya itu meraung, seberapa kuat artefak ilahi di tangannya, atau betapa hebat kekuatan ilahi yang mengguncang dunia dan pancaran ilahi tak berujung yang dia lepaskan, itu tidak dapat mengubah apapun.
Sebuah tangan besar mengulurkan tangan dan langsung menangkapnya, menempatkannya menjadi artefak magis. Untuk apa kamu membuat begitu banyak keributan? Akan membuatmu menjadi obat nanti. Petik 2. Kata-kata ini membuat orang-orang kuat di dunia ini putus asa. Bagaimana mereka bisa melawan? Bahkan keberadaan ilahi tidak cukup dan langsung dibawa pergi. Itu bahkan lebih tanpa harapan bagi mereka. Saat malapetaka besar turun, individu-individu kuat dari setiap wilayah berada dalam situasi putus asa. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, namun hari ini, mereka menjadi anjing liar yang bergegas menyelamatkan diri. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Banyak makhluk menjerit dalam kesedihan, menyuarakan kemarahan mereka ke langit. Tidak ada cara untuk menghindari bencana ini, mereka benar-benar berada dalam situasi yang tidak berdaya. Itu, makhluk tertinggi. Ekspresi seseorang berubah, merasa bahwa Daois itu familiar. Di dalam 8 wilayah, ada beberapa kuil Daois yang hancur yang tersisa dari tahun-tahun yang lalu. Yang disucikan di dalam diri mereka adalah Tao itu. Sosok seperti itu benar-benar muncul di alam bawah. Ini membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka semua merasakan ketakutan yang dalam. Berdasarkan penalaran normal, itu turun bertahun-tahun yang lalu. Seiring waktu berlalu, secara bertahap menjadi item sejarah, dihancurkan dalam aliran waktu yang tak ada habisnya. Siapa yang menyangka dia akan muncul kembali di dunia ini? Di dalam wilayah misterius, wanita tua itu muncul di depan gunung abadi sambil membawa keranjang obat. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, menunjukkan penampilan yang agak baik hati saat dia berkata pada dirinya sendiri, sungguh bidang pengobatan yang luas. Namun, tempat ini memiliki master. Itu warisan orang itu. Petik 2. Gunung itu tinggi, curam, dan megah. Energi ungu mengalir ke langit. Tempat ini tampak seperti sarang naga, dengan segudang gunung membentuk akar leluhurnya. Wu, memilih beberapa selama kekacauan seharusnya tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Wanita tua itu tertawa, dan dengan mengangkat tangannya, pemboros jelas tersebar ke gunung abadi. Segera, simbol menutupi tempat ini dengan rapat, dan kekuatan formasi meluap ke surga. Kekuatan mengamuk ini pasti cukup untuk membunuh ahli dan dewa tertinggi. Siapa yang menyerang? Ini adalah gunung abadi, warisan abadi dari alam yang lebih tinggi. Seseorang berteriak keras dengan suara gemetar yang penuh ketakutan. Itu karena saat ini, gelombang kekuatan luar biasa mengelilingi dan menekan tempat ini, membuat hati orang-orang di sini bergetar. Bagaimanapun, saat ini, berita tentang kekacauan 8 wilayah telah lama menyebar ke seluruh dunia. Itu secara alami menciptakan suasana yang mengkhawatirkan. Hong, di lokasi strategis Gunung Abadi, beberapa gua kuno meledak, dan para ahli yang diisolasi di dalamnya secara paksa dibawa masuk, tubuh mereka berkedip-kedip dengan pancaran tak berujung. Mereka berjuang tanpa henti, tetapi pada akhirnya, mereka tetap bukan tandingan. Bahkan dengan kecakapan luar biasa dan lolongan geram mereka, itu tidak mengubah apapun. Mereka masih memasuki keranjang obat wanita tua itu. Angin jahat menderu-deru di udara, energi ungu melonjak, dan sungai-sungai bintang mengalir deras. Semua jenis pemandangan yang tidak biasa muncul. Ketika semuanya tenang, sosok tingkat yang lebih tinggi dari gunung abadi semuanya menjadi pucat. Beberapa tokoh tingkat leluhur tua telah menghilang, dan tempat isolasi mereka telah runtuh, berubah menjadi kehancuran. Ini pasti akan dilaporkan ke alam yang lebih tinggi. Apakah menurutmu tidak ada orang di gunung abadi kita? Petik 2. Ini bukan satu-satunya tempat. Warisan kekal lainnya juga menemui kesialan. Di Sekte Barat, pegunungan spiritual melawan satu demi satu. Untaian energi Buddha terbang di udara, menyirami semua area dengan kecemerlangannya dengan cara yang menguntungkan dan damai.
Aliran emas mengalir, dan obat-obatan kuno berusia puluhan ribu tahun mengeluarkan aromanya. Energi yang menguntungkan meringkuk di sekitar pegunungan. Binatang buas berkeliaran, dan rusa 5 warna merumput di atas rumput spiritual. Burung-burung yang baik terbang di udara di atas tanah yang dipenuhi anggrek. Cahaya berwarna cerah melonjak, membuat tempat ini terlihat seperti tanah suci yang abadi. Sekte Barat, tempat yang bagus. Tempat ini jauh lebih baik dari kuil Tao tua yang compang camping ini. Daois itu telah tiba di tempat ini. Itu melepaskan tawa dingin, jelas membawa gelombang kebencian dan kemarahan. Dengan gelombang kocokan ekor kuda, 3.000 helai perak terbang keluar, membentuk aliran perak yang memasuki bagian dari gunung spiritual. Beberapa ahli tertinggi segera disapu dan dibuang ke labu. Siapa yang berani melanggar tanah suci saya? Seseorang berteriak dengan keras. Cahaya Buddha melonjak, dan semua formasi besar diaktifkan. Ada barang bagus di kolam dewa itu. Tidak buruk. Tao tua itu berkata dengan suara rendah. Saat matanya terbuka dan tertutup, pancaran ungu berputar-putar. Itu sangat menakutkan. Dia mengulurkan tangan besar yang memasuki formasi ilahi. Itu memasuki kuil Buddha yang paling megah dan megah. Energi Taois berputar-putar, dan tidak ada yang tidak bisa diterobosnya saat maju tanpa halangan. Di dalam kolam ilahi di dalam aula besar, cairan keemasan mengalir, melepaskan keharuman yang luar biasa. Cahaya Buddha juga berputar-putar. Dia langsung meraih teratai suci yang langka dari dalam yang melepaskan pancaran cahaya tak berujung. Tetaplah tanganmu. Seseorang berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, gambar dewa yang dikuduskan di aula istana ini bergemuruh, mengeluarkan suara yang luar biasa. Ini membentuk tubuh yang diproyeksikan abadi, berkata, Taois, Anda telah melampaui batas Anda. Hong! Suara itu mengguncang seluruh dunia. Cahaya tak berujung bergegas ke langit dari dalam sekte barat. Warisan saya di alam bawah awalnya makmur, tapi Anda semua berkomplot melawannya, meninggalkannya dalam reruntuhan total. Hari ini, saya datang untuk menyampaikan karma. Dalam cahaya tak berujung, Daois itu mencibir. Labu besar di belakangnya terbang keluar dan melepaskan kekuatan hisap yang ganas menuju pegunungan spiritual sekte barat. Banyak bidang pengobatan, benda suci, dan hal-hal lain terbang masuk. Kekuatan warisan, perjuangan seorang murid, ini semua adalah hal-hal sementara yang diperoleh dari menang atau kalah. Mengapa Anda harus pergi begitu jauh untuk datang ke sini secara pribadi? Itu di bawah harga diri Anda. Petik 2. Citra ilahi mengeluarkan suara yang lebih kuat dan pancaran sinar yang membara. Akhirnya, tubuh emas 6 Zhang muncul dan melangkah maju untuk menghadapi Daois. Kekuatannya mulia dan menghancurkan dunia. Sejak kamu datang, mari bandingkan kemampuan kita. Daois itu berbicara. Tubuh emas Zhang 6 tidak mengatakan apa-apa. Dengan mengangkat tangannya, sebuah jembatan emas muncul yang melampaui langit. Dia memberi Daois isyarat mengundang. Cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan keduanya menaiki jembatan yang mengarah langsung ke luar wilayah. Mereka akan melakukan pertempuran hebat di sana. Jelas bahwa pertarungan antar eksistensi pada level mereka akan memusnahkan dunia dan menyebabkan bintang-bintang di langit jatuh. Orang dengan tubuh emas Zhang 6 tidak ingin tanah suci di bawahnya dihancurkan. Dunia ini mengalami kekacauan besar. Sementara pemimpin sekte abadi bertempur, Si Hao berdiri di platform tinggi di dalam istana kekaisaran, diam-diam menunggu pertempuran besar berakhir. Dia tahu bahwa efek dari pertempuran ini akan mempengaruhi struktur alam yang lebih tinggi, dan itu akan lebih mempengaruhi masa depan. Dari 8 wilayah, akhirnya akan segera berakhir, setelah bertarung sepanjang malam, fajar muncul dari timur. Untaian cahaya melesat, dan aura penindasan antara langit dan bumi memudar.
Dia tahu bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Episode ke-482, dengan judul Menyelesaikan Masalah. Langsung ke dalam alurnya. Malam itu, orang-orang melihat banyak bintang dimusnahkan di langit. Saat mereka meledak, mereka bahkan lebih mempesona daripada kembang api. Mereka sekarang menghilang selamanya. Langit tampaknya telah dimurnikan, menjadi jauh lebih gelap dari sebelumnya. Adapun bumi yang agung, aura menakutkan tercurah dalam gelombang. Jika bukan karena kekuatan tak tertandingi seseorang yang menekannya, mencegahnya menutupi tanah yang tak terbatas, semuanya mungkin sudah berubah menjadi abu. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Itu belum hancur dan bersinar semegah sebelumnya. Namun, di kegelapan malam kemarin, pancaran bulan menjadi jauh lebih redup. Sepotong kecil telah dipotong, ini adalah kekuatan dari Master Sekte Abadi. Begitu pertempuran berdarah pecah, semuanya akan layu. Awan merah pagi melepaskan sinar keemasan yang penuh dengan kekuatan hidup. Saat Si Hao berdiri di atas platform tinggi dan juga menyerap energi ungu ini, hatinya berangsur-angsur menjadi jernih. Dunia ini masih di sini, dan alam semesta terus ada. Selama seseorang masih hidup, semua impian masih bisa dikejar. Matahari membumbung tinggi di udara. Tidak ada tanda-tanda kembalinya Dewa Willow, juga pagoda kecil itu tidak muncul. Namun, dia tidak bergerak dan dengan tenang berdiri di sana menunggu. Pertempuran besar telah lama berakhir, dan kedamaian telah dipulihkan di dunia ini. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi spiritual telah menjadi sedikit lebih kaya, tetapi ada sedikit darah yang hanya dapat dirasakan oleh para kultivator. Ada raksasa yang mati. Esensi spiritual yang mereka keluarkan sebenarnya bisa menyehatkan wilayah gurun tak terbatas, menyebabkan kepadatan esensi spiritual meningkat tajam. Ini benar-benar hal yang mengejutkan. Anda harus memahami bahwa wilayah gurun tak terbatas menutupi siapa yang tahu berapa ribu-ribu li. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Akhirnya, pada sore hari, pagoda kecil muncul. Ada bekas yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Ada luka hangus dari petir, luka dangkal dari energi pedang yang kacau, dan bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh api Dao. Meskipun keadaannya saat ini agak mengerikan dan itu tidak dalam kondisi yang baik, itu sangat gembira dan gembira. Orang yang memegang tubuh artefaku kemungkinan besar akan jatuh. Dia tidak akan punya banyak tahun lagi untuk hidup. Cepat atau lambat, aku akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menghabisi dia. Pagoda kecil itu berkata dengan ganas. Bagaimana dengan Dewa Willow? Si Hao cukup khawatir. Dia belum melihatnya kembali. Setelah pertempuran, ia memperoleh beberapa berita penting dan pergi mencari kekuatan alam legendaris. Lagi pula ada sesuatu yang bagus yang terkubur di wilayah gurun ini. Siapa tahu, itu mungkin benar-benar mendapatkan sesuatu. Pagoda kecil itu agak iri. Namun, benda itu sepertinya tidak berguna untuk pagoda kecil itu. Meskipun dia tahu tentang itu, dia memilih untuk kembali dan tidak memperebutkannya. Berdasarkan apa yang dikatakan, ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang akan memuntahkan darah. Pertempuran kali ini benar-benar intens, dan banyak bintang di luar wilayah ini bahkan diretas. Baru setelah itu mereka berhasil menemukan jejak kekuatan alam yang besar itu dengan susah payah. Pada akhirnya, ketika tiba waktunya, beberapa individu tidak punya pilihan selain kembali. Beberapa meninggal. Kekuatan besar yang abadi telah diguncang, dan pasti akan ada ketidakstabilan besar di alam yang lebih tinggi. Selain itu, ada tokoh penting yang terluka parah dan akan segera meninggal. Pagoda kecil itu senang dengan bencana mereka. Orang-orang yang bertarung dengan sengit secara alami adalah semua yang mendekati akhir mereka. Mereka ingin bertarung dengan segala yang mereka miliki untuk memperjuangkan masa depan, kemungkinan jalan untuk hidup. Namun,
Itu benar-benar kejam. Berapa banyak orang yang bisa menentang surga? Pada akhirnya, mereka harus membayar iuran darah dan vitalitas mereka. Setelah malapetaka besar berlalu, segala sesuatunya tampak penuh dengan vitalitas dan dipenuhi dengan kekuatan hidup. Semua makhluk hidup berkembang, dan bahkan manusia memiliki perasaan bahwa energi internal mereka meluap. Saya melakukan perjalanan ke luar wilayah ini. Benar-benar pemandangan yang tragis, semua ahli dan dewa tertinggi ditangkap. Seorang wanita tua, orang gila, dan juga seorang Daois bertindak sangat kejam. Petik 2. Taois itu secara khusus membuat pagoda kecil itu terguncang. Dia benar-benar bertarung melawan Master Sekte Barat, yang memiliki tubuh emas Zhang 6, di luar wilayah, dan sebagian besar bintang yang jatuh diretas oleh mereka. Si Hao tercengang saat dia mendengarkan. Ketika dia melihat langit malam sebelumnya, dia melihat meteor jatuh dan bintang tak berujung jatuh. Itu sebenarnya disebabkan oleh dua keberadaan yang menakutkan ini. Sayang sekali, para ahli yang melarikan diri keluar wilayah ini masih tidak bisa lepas dari malapetaka, kata pagoda kecil itu. Bahkan Sekte Barat, Gunung Abadi, dan Sekte Penjaga Surga menderita serangan. Si Hao agak tertarik dengan berita ini. Benar, kecuali mereka cukup kuat di alam yang lebih tinggi dan Master Sekte lama mereka masih di sana, sebagian besar dari mereka secara langsung warisan mereka dihancurkan oleh yang lain. Pagoda kecil itu tersenyum sangat cerah. Itu terus-menerus berkedip dengan cahaya. Saat ini, wilayah gurun mungkin memiliki pembudidaya dari kekuatan besar ini yang tidak menyadari perubahan yang terjadi pada sekte mereka. Mungkin mereka masih mengira klan mereka memancarkan teror ke seluruh dunia ini dan tidak ada yang bisa memprovokasi mereka. Kali ini, saya menderita, tapi juga makmur. Tubuh asli saya terluka, tetapi saya juga menuai manfaat. Saya perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, jadi jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu saya. Setelah berbicara, pagoda kecil itu langsung terbang menuju kotak interspatial yang berharga. Si Hao berdiri di tempatnya dan dengan tenang menatap ke langit malam, menghadap sinar matahari. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Dia berkata pada dirinya sendiri, kerugian yang diderita tiga sekte tidaklah kecil, dan bahkan beberapa karakter tingkat leluhur mereka yang lama telah tertangkap. Mereka mungkin akan bertindak sedikit lebih jujur untuk sementara waktu. Petik 2. Kemudian, dia tertawa keras sebelum berjalan keluar dari istana kekaisaran. Stone Capital telah memberlakukan darurat militer sejak lama. Itu saat ini berkembang dengan kebisingan dan kegembiraan. Jenis teriakan ini terkadang membuat orang lain merasa lelah, tetapi setelah mengalami musibah besar, justru membuat orang merasa lebih dekat dan lebih akrab. Si Hao melihat sekeliling dan terus mengangguk. Ketika dia kembali ke istana kekaisaran, penyihir itu ada di depan pintunya, tersenyum sangat cerah seperti bunga. Dia lembut dan anggun, dan ada juga bagian yang bisa didekati dalam dirinya. Ada juga godaan untuk penampilannya yang tak tertandingi. Sepertinya kamu tersenyum bahagia. Apakah panen Sky Severing Sek sehebat itu? Si Hao bertanya. Lumayan. Saya mendengar beberapa raksasa mati, yang membuat saya sangat bahagia. Tempat-tempat itu akan saya isi di masa depan. Penyihir itu sangat kurang ajar, dan senyumnya sangat indah dan menyentuh. Mata besarnya membentuk dua bulan sabit. Si Hao tersenyum. Dia benar-benar percaya diri, berani mengatakan apapun. Kenapa kamu mencariku? Mungkinkah Anda ingin menggali perbendaharaan dewa tertinggi? Si Hao bertanya. Itu palsu. Itu menjerat raksasa, yang membuatku merasa cukup baik. Dia terkikik. Dia melambaikan tinjunya, dan rambutnya berkibar. Matanya bersinar dengan cara yang cerdas. Lalu kenapa kamu di sini? Si Hao tersenyum dan bertanya.
Jelas sekali untuk proyek pengasuhan pria muda. Dia terkikik dan berkata. Senyum Si Hao menjadi kaku. Dia benar-benar membenci istilah ini. Dia tidak akan mundur bahkan jika dia mati. Membuka lengannya, dia dengan paksa mengulurkannya keluar dan berkata, ayo, lihat. Anda bisa merasakan sendiri seberapa jauh saya telah diasuh. Petik 2. Penyihir itu seringan bulu, dan sosoknya yang genit tinggi dan lurus. Dengan membalikkan tubuhnya, awan ajaib muncul di bawahnya, membawanya ke atas dan menghindari lengannya. Dengan cemberut sambil bercanda, dia berkata, jangan berpikir untuk memanfaatkanku. Si Hao tersenyum dan berkata, siapa sebenarnya yang memanfaatkan siapa? Tubuh saya dibuat oleh surga, dan ini adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia. Jika kamu melewatkannya, jangan memohon padaku karena penyesalan nanti. Petik 2. Ya benar. Penyihir menatapnya dengan jijik dan memutar matanya. Dia dengan sombong duduk di kursi naga dan berkata, saya membawa dua berita, satu baik, satu buruk. Apa yang ingin kamu dengar pertama kali? Petik 2. Si Hao tetap tenang dan membiarkan dia mengatakan apa yang dia inginkan. Kalau begitu mari kita beri kabar buruk dulu. Ada masalah besar dengan Peri Yue-chan, dan masalah besar itu. Penyihir memberitahunya dengan serius. Dan yang bagus. Senyum Si Hao tidak goyah sedikit pun. Yang bagus adalah masalah ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi Anda. Yue-chan selesai untuk, hahaha, penyihir itu cantik langka. Dia terlalu lincah, dan tawanya tidak terkendali. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Si Hao bertanya dengan cemberut. Kamu harus lebih berhati-hati. Mungkin ada kehendak ilahi khusus yang tersegel di dalam lautan kesadarannya. Tunggu aku menemukan sesuatu dulu, lalu kita akan menanganinya bersama. Senyum penyihir itu agak jahat saat dia berkata, gadis Yue-chan kecil, kamu ingin bertarung melawanku. Kali ini, Anda kurang beruntung. Siapa yang peduli jika Anda memiliki hubungan dengan Dewi atau tidak? Petik 2. Dia datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Dia memperingatkan Si Hao lagi dan lagi untuk tidak terlalu menggairahkan, gadis kecil, itu untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu tidak akan menjadi masalah lagi setelah dia kembali nanti. Si Hao menggelengkan kepalanya dalam diam. Kemudian, dia pergi menemui Peri Yue-chan. Dia memasuki sebuah taman bambu yang terisolasi. Di sini sangat damai, dan pemandangannya indah. Peri Yue-chan tidak ternoda oleh setitik debu, seolah-olah dia adalah bunga abadi yang mekar di dunia manusia. Aroma manis yang tercium indah dan mengharukan. Dia mengambil langkah dengan kakinya yang panjang dan ramping seperti batu giok dan berinisiatif untuk membawakan secangkir teh. Wajahnya menunjukkan ekspresi damai, selalu membawa ketenangan dan sikapnya yang luar biasa. Si Hao menatapnya. Setelah menjadi tawanan, dia selalu seperti ini. Dalam kedinginan, ada sifat pantang menyerah, serta jenis penyendiri, seolah-olah dia bukan milik dunia manusia. Yue-chan, kapan kita harus pergi ke kamar pengantin? Sisi anak iblis batin Si Hao muncul. Dia duduk di sana dengan senyum nakal untuk menyerang ketidakpedulian dan sikap menyendiri. Pakaian putih salju Peri Yue-chan menari-nari. Ekspresinya tetap tenang, tidak sedikit gejolak yang terlihat pada raut wajahnya yang cantik, seolah dia tidak memperhatikannya. Ayo, kenapa kita tidak berjalan-jalan di luar? Si Hao tertawa dan berkata. Dia berdiri dan meraih pinggangnya yang kecil dan cantik, membawanya ke pelukannya sebelum berjalan keluar dari taman bambu. Peri Yue-chan berjuang dan ekspresinya berubah. Jika mereka benar-benar berjalan bersama di depan mata semua orang, bagaimana dia bisa menampilkan dirinya di masa depan? Untuk peri yang murni dan suci untuk muncul bersama dengan yang lain, itu menakutkan untuk dipikirkan. Apa yang kamu takutkan?
Saya ingin menyatakan hubungan kita dengan seluruh dunia. Di masa depan, kita bisa bertindak adil dan terhormat, dan kamu juga tidak perlu bersembunyi di istana. Si Hao tertawa dan berkata. Berbicara sampai titik ini, dia bahkan menggunakan jari dari keindahan tak tertandingi di lengannya untuk menunjuk ke arah luar istana, berkata, semua orang akan tahu kemauanku. Yue Chan bingung. Dia berjuang keras. Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengungkapkannya, maka aku tidak akan memaksamu. Saya akan mandi dan berganti pakaian. Kamu akan datang dan melayaniku. Petik 2. Ah, Pri Yue Chan berteriak ketakutan dan ketakutan. Pada akhirnya, dia kehilangan kepercayaan diri. Wajahnya tidak lagi menampilkan ekspresi sebelumnya, dan dia tidak bisa tetap tenang. Dia melihat pemuda di dalam mata air panas yang jauh, dan setelah mengirimkan beberapa hal, dia mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Hei, peri, kau telah melihat sebagian tubuhku. Ini tidak adil. Si Hao berteriak dari kejauhan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Yue Chan melarikan diri secepat yang dia bisa. Rahasia macam apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia dengan tenang menunggu informasi penyihir itu. Beberapa hari berlalu berturut-turut, tetapi penyihir itu tidak muncul. Pada akhirnya, sebenarnya ada seseorang dari Gunung Abadi di luar istana yang mencari audiensi. Si Hao mengizinkannya masuk. Itu adalah pria paruh baya dengan aura yang agak bermartabat. Ini adalah sosok tingkat raja yang tidak lemah. Di tangannya ada dekrit emas yang berkilau cerah. Si Hao duduk tegak tanpa bergerak saat dia melihat orang ini. Ini adalah keputusan Gunung Abadi. Seharusnya sudah lama sekali diteruskan kepada Anda, tetapi kami tidak dapat bertemu dengan Anda. Terimalah keputusannya, kata pria paruh baya itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyampaikannya ke atas. Dia tidak menyerahkannya kepada penjaga kekaisaran. Si Hao menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah Anda meminta saya untuk secara pribadi menunjukkan kesopanan dan menerima keputusan ini? Meskipun kata-katanya tenang, ada kekaguman yang luar biasa pada suaranya yang menciptakan suasana yang mengintimidasi. Itu membuat sosok tingkat raja ini bergetar di dalam. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana 5 ahli tertinggi terbunuh, dia menekan amarahnya. Jika itu di masa lalu, keputusan Gunung Abadi akan menakut-nakuti dunia agar tunduk. Itu akan jauh lebih kuat daripada keputusan seorang kaisar manusia atau negara kuno. Siapa yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat? Bahkan jika itu adalah kaisar manusia, mereka harus menunjukkan kesopanan. Namun, saat ini, batu kecil itu sepertinya tidak terlalu peduli sama sekali. Dia langsung membuat gerakan mencakar dan mengambil keputusan itu. Untuk berharap aku sujud dan menerima dari ini, kamu benar-benar berani. Si Hao berteriak dengan keras. Dia tahu bahwa seseorang telah melakukan perjalanan ke ibu kota negara api sebelum bencana besar mulai membuatnya menerima keputusan ini. Pada saat itu, dia bersama Huo Linger dan beberapa orang lainnya di pusat pengobatan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, dia mendengar banyak omong kosong tentang bagaimana dia harus segera menerima keputusan itu, yang membuatnya semakin kurang memperhatikannya. Mereka hanya ingin mencari waktu untuk menyingkirkannya. Namun, setelah menunda selama ini, seseorang datang mencarinya secara pribadi, dan baru sekarang dia melihat keputusan ini. Segera setelah keputusan itu dirilis, energi emas melonjak dan simbol-simbol menutupinya dengan rapat. Dao besar bergema, dan semua jenis fenomena keberuntungan terjadi. Itu sangat mengejutkan. Setiap karakter di atasnya bersinar. Tentu saja, yang terpenting adalah jejak yang bagus. Di dalam kemerahan cerah, ada kemegahan yang cemerlang. Ini melepaskan kekuatan yang kuat melalui kertas.
Ini ditinggalkan oleh jejak ilahi gunung abadi. Si Hao melepaskan tawa dingin dan menekan tekanan sebelum membacanya dengan cermat. Dia membuangnya dan tidak menunjukkan rasa hormat. Kamu, orang di bawah ini mengungkapkan kemarahan, tapi dia masih menahannya. Kamu, apa yang Anda? Saya mendengar bahwa Anda memarahi saya beberapa kali untuk membuat saya menerima keputusan tersebut. Saya tidak memperhatikannya selama ini. Mengapa Anda datang untuk mengirimkannya sendiri hari ini? Si Hao bertanya. Sosok raja di bawah terdiam. Dia juga tidak ingin datang, tetapi dia merasa jika dia tidak mengirimkannya ke batu kecil itu, maka dia akan mengabaikan pekerjaannya. Dia pasti sudah disalahkan oleh sekte karena tidak kompeten. Ini terutama benar untuk fakta bahwa ada ahli tertinggi yang meninggal di sini. Jika diselidiki secara mendalam, tidak mungkin dia bisa memisahkan dirinya dari bencana ini. Dia memutuskan bahwa lebih baik jika dia menyampaikan dekrit ini ke tangan batu kecil itu dulu. Energi drakonik melonjak, dan tekanan menghantam seperti langit, menyebabkan kaki sosok tingkat raja itu bergetar dan menjadi tidak stabil. Dia jatuh ke tanah, merasa sangat ketakutan di dalam. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang luar biasa dari pemuda itu. Akhirnya, niat membunuh ditarik. Si Hao membawa keputusan itu kembali ke tangannya dan dengan hati-hati membacanya. Dia menutup matanya sejenak dan mulai berpikir dalam-dalam. Akhirnya, dia membuka matanya, melepaskan pandangan yang seperti dua sambaran petir. Baiklah, aku akan mengunjungi Gunung Abadi dan mencari orang tuaku. Episode ke-483, dengan judul Mencari Orang Tua. Langsung ke dalam alurnya. Terpisah di masa kanak-kanak tanpa ingatan, hati si Hao terasa sedikit berduka. Dia tidak pernah menikmati cinta dan kegembiraan keluarga antara orang tua dan anak. Dia ditinggalkan oleh klannya dan dipaksa berkeliaran di dunia luar sejak dia masih muda. Dibesarkan di Stone Village, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerima kehangatan tinggal di sisi ibu dan ayahnya. Dia terkadang kesepian, di lain waktu nakal atau tersenyum cerah. Dia dibesarkan di Stone Village dengan cara yang berpikiran sederhana. Jika Dewa Willow tidak membuka lautan kesadarannya untuk membantunya melihat masa lalunya, dia bahkan tidak akan tahu seperti apa rupa orang tuanya. Bagaimanapun, dia masih cukup muda pada saat itu, hanya sekitar 1 tahun. Ia dibesarkan sebagai anak angkat di desa. Desa Batu adalah tempat berlindungnya dan tempat dia dibesarkan. Belakangan, dia tidak pernah bertemu orang tuanya lagi, dan kadang-kadang, dia hampir melupakan mereka. Tidak ada berita apapun tentang mereka, juga tidak ada hari di mana mereka bisa bersatu kembali. Ayah, ibu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Si Hao berkata dengan lembut. Saat ini, dia berbeda dari biasanya yang teguh dan berani, suasana hatinya agak terganggu. Bagian paling lembut dalam dirinya telah disentuh, memberinya perasaan pahit dan agak sakit. Untungnya, orang-orang desa Batu semuanya rendah hati, menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Ini memungkinkan dia untuk tumbuh dengan bahagia dan tanpa rasa khawatir. Hanya saja, di dalam hatinya, dia selalu merasa seolah-olah kehilangan sesuatu. Yang lain selalu memiliki ibu dan ayah, dan hanya dia yang tidak pernah bisa mengalami perasaan kekeluargaan yang istimewa itu. Aku sudah dewasa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia mengandalkan dirinya sendiri dan melakukan perjalanan melalui tanah terlantar yang besar sendirian. Meskipun dia masih muda, dia menggunakan kekuatannya untuk mengguncang wilayah gurun dan mengabaikan teman-temannya. Jenis pencapaian ini tidak terduga. Dia awalnya adalah anak terlantar yang kehilangan tulangnya yang tertinggi dan ditakdirkan untuk mati. Namun, pada akhirnya, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan.
Tidak ada yang mengiriminya obat ilahi untuk membantunya bertahan hidup. Namun, dia terus berjuang untuk bertahan hidup, dan dia tumbuh dengan sehat, menyapu semua musuh untuk menjadi kaisar manusia seperti sekarang ini. Kapan kita berangkat? Qin Ming bertanya. Dia melihat bahwa Si Hao sedikit emosional dan memperhatikan perubahan ekspresinya, yang membuatnya merasa sedikit bahagia di dalam. Sepertinya batu kecil itu adalah orang yang merasakan emosi yang luar biasa. Karena itu, tidak perlu khawatir, dia tidak akan menyerah. Dia tahu bahwa pasangan itu belum memasuki alam yang lebih tinggi. Mereka berada di dalam gunung abadi, dan mereka harus memiliki pengaruh yang cukup atas pemuda ini. Si Hao memulihkan ketenangannya, matanya dalam saat dia duduk di singgasana. Saat dia melihat ke bawah, itu sangat mengesankan, ketenangan dan kemantapan tidak sesuai dengan usianya. Jenis tatapan ini membuat tekanan yang dihadapi Qin Ming meningkat beberapa kali. Dia terkejut di dalam hati. Dia juga seorang tokoh tingkat raja, tetapi ketika menghadapi batu kecil, dia merasa seperti sedang menghadapi individu tertinggi yang tak tertandingi yang tidak bisa dilawan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Kamu boleh pergi dulu. Saya menunggu kabar. Si Hao berbicara. Keputusan itu, mata Qin Ming berkibar menuju dekrit emas yang batu kecil dengan santai melemparkannya ke atas meja. Dia benar-benar ingin mendapatkannya. Keputusan ini bukanlah benda biasa. Ada tanda gunung abadi yang terbentuk dari jejak ilahi mereka yang memiliki hukum yang mendalam. Selain itu, leluhur tua telah menulis kata-kata itu. Mereka bersinar dengan cemerlang, memiliki kekuatan misterius dan kekuatan ilahi. Keputusan ini dengan ringan diletakkan di atas meja, dan ketika itu menyebar, cahaya keemasan mengalir keluar seperti nyala api ilahi. Setiap karakter tunggal akan terukir di ruang angkasa. Apakah Anda punya keluhan? Si Hao dengan dingin bertanya. Ekspresi Qin Ming turun, tidak berani meminta keputusan itu lagi. Meski bisa disempurnakan menjadi artefak magis dengan aura dewa, dia tidak berani memintanya lagi. Bagaimanapun, ini adalah dekrit yang dikeluarkan untuk batu kecil itu. Dia buru-buru mundur. Sebelum pergi, dia melihat batu kecil itu dengan santai merobek kertas emas sebelum meremasnya menjadi gumpalan, membuat sudut mulutnya bergerak-gerak. Dengan bencana besar yang baru saja berlalu, 8 wilayah berada dalam kekacauan. Setiap sekte ingin menstabilkan situasi mereka, karena mereka semua tidak berdaya untuk berperang. Mereka semua berusaha untuk menghadapi bencana yang telah menimpa mereka dan ingin menstabilkan warisan mereka. Ini tidak hanya benar untuk wilayah gurun. Bahkan sekte asing yang memiliki hubungan dengan alam yang lebih tinggi mengalami bencana. Mereka semua diserang dengan berbagai tingkat, membuat suasana secara keseluruhan agak tegang. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah masa damai. Karena itu, Si Hao tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini, ibu kota kekaisaran cukup stabil. Kenaikan kekuasaannya untuk sementara waktu mengintimidasi semua orang di dalam negeri. Si Hao memanggil Raja Perang, Peng Nain dan yang lainnya. Setelah membuat beberapa pengaturan, dia menunggu 2 hari lagi. Dia dengan hati-hati mempersiapkan beberapa hal dan kemudian bersiap untuk berangkat. Peri Yuechan pasti tidak bisa ditinggalkan di istana, karena siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang bisa terjadi. Pasti ada rahasia di tubuh wanita ini, jadi Si Hao tidak akan merasa nyaman kecuali dia ditekan di sisinya. Jika orang lain menemukan bahwa dia telah memenjarakan peri suci yang dikagumi banyak orang di dunia bidak perunggu itu, mereka pasti akan menjadi gila. Ini tidak terbayangkan. Ini adalah kapal yang menembus ruang angkasa. Di luar Stone Capital, Qin Ming memperkenalkan. Suaranya membawa semacam kepercayaan diri, karena ini adalah perahu berharga yang dibuat oleh Gunung Abadi. Ia memiliki kecepatan yang tinggi,
memungkinkannya untuk melakukan perjalanan ratusan ribu li dalam sehari. Perahu itu berwarna hitam kehijauan dan mengalir dengan pancaran cahaya yang istimewa. Tidak diketahui dari jenis bahan apa benda itu dibuat. Itu tidak besar, panjangnya hanya beberapa zang. Itu adalah artefak ajaib yang bisa bergerak dengan cepat. Di tengah-tengah, ditempatkan tulang simbolis primordial dari berbagai burung. Ini memungkinkan perahu untuk mempertahankan kecepatan yang cepat, menjadikannya alat penting untuk melintasi bumi yang tak berbatas. Si Hao mengerutkan bibirnya dan berkata, sangat kecil. Jika saya tahu akan menjadi seperti ini, saya akan membawa satu dari istana kekaisaran. Petik 2. Suaranya acuh tak acuh seolah dia tidak terlalu peduli tentang itu. Ini segera membuat Qin Ming berhenti berbicara. Dia awalnya cukup bangga akan hal itu, dan dengan tingkat artefak magis gunung abadi, itu benar-benar cukup untuk mengabaikan dunia. Namun saat ini, dia hanya bisa tutup mulut. Pada akhirnya, batu kecil itu adalah seorang kaisar manusia. Meskipun negara batu tidak sehebat gunung abadi, masih ada beberapa harta karun yang menakjubkan yang dapat ditemukan di dalam perbendaharaan suatu negara. Bagaimanapun, mereka telah terakumulasi sejak zaman kuno. 100.000 li sehari terlalu lambat. Berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk mencapai tujuan? Si Hao tampak agak tidak puas. Kita akan menuju negara api dulu, kata Qin Ming. Dia takut di dalam hati, tetapi dia juga membawa kebencian dan tawa dinginnya sendiri. Biar aku yang mengendalikan kapalnya, kata si Hao. Dia dengan sembrono menggunakannya. Pada saat berikutnya, sosok Raja Gunung Abadi merasa ngeri. Dia memperhatikan bahwa seluruh perahu sepertinya telah menyala. Kekuatan ilahi melonjak dengan liar saat ditembakkan keluar seperti panah dewa. Di ujung perahu, batu kecil itu berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatan ilahi yang tiada akhir mengalir keluar seperti laut dan memenuhi tempat ini, membungkus dirinya di sekeliling seluruh perahu terbang. Jenis kekuatan ilahi ini terlalu menakutkan, sangat luas dan tidak terbatas. Itu membuat wajah Qin Ming menjadi pucat. Mereka berdua adalah tokoh tingkat raja, namun mengapa perbedaan di antara mereka begitu besar? Tidak heran dia bisa melawan ahli tertinggi. Bahkan jika seseorang menggunakan energi drakonik istana kekaisaran, mereka masih harus cukup kuat untuk diri mereka sendiri, dia gemetar dalam hati. Kemudian, Qin Ming berteriak lagi. Kecepatan perahu ini terlalu cepat, lama melebihi batasnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat di langit. Ini adalah, dia berteriak ketakutan. Itu telah lama menembus batas 100.000 li sehari. Dengan kecepatan ini, mereka dapat melakukan perjalanan beberapa ratus ribu li, atau bahkan lebih besar. Kamu tidak bisa pergi secepat itu, perahu tidak akan bisa menanganinya dan roboh. Qin Ming menjadi gila. Itu akan meledak, dan bahkan sosok setingkat raja akan terluka. Selain itu, perahu ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh klan. Jika itu hilang, maka itu benar-benar akan membuatnya sakit di dalam. Ini akan menjadi kerugian yang luar biasa. Demi menghemat waktu, si Hao menggunakan semua kekuatan sucinya. Seluruh tubuhnya tampak seperti tungku besar, cahaya yang dia pancarkan meredup bahkan matahari saat itu menyala dengan cepat. Saya yakin Gunung Abadi juga ingin saya muncul lebih awal. Jika Anda ingin berjalan perlahan, saya tidak keberatan. Petik 2. Ketika Qin Ming mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sangat sedih, dan dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia awalnya seharusnya mengirim dekrit ke batu kecil sejak lama, dan dia bahkan memarahi si Hao setelah dia diabaikan. Akibatnya, kunjungan itu diseret lagi dan lagi, lama sekali menunda kunjungan.
Mereka melewati beberapa juta li dan mendarat di dalam salah satu kota negara api yang paling dekat dengan negara batu. Namun, saat ini, itu sebenarnya dikendalikan oleh gunung abadi. Ketika mereka berhenti, retakan muncul di mana-mana di perahu dan listrik berkedip-kedip. Itu akan meledak. Tidak meledak di sepanjang jalan sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika Qin Ming membuka inti kapal, dia menemukan bahwa tulang burung telah lama redup dan hampir hancur. Dia ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Perahu ini hancur total. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya cukup sederhana. Ada formasi kuat di kota besar ini yang bisa menyatukan tembok antar wilayah, menghubungkan mereka ke salah satu wilayah perbatasan wilayah misterius. Dalam istilah yang lebih sederhana, seseorang dapat melintasi wilayah di sini dan memasuki wilayah tak berbatas lainnya. 8 wilayah itu sangat luas. Jika seseorang ingin bepergian sendiri, mereka mungkin tidak melihat akhir perjalanan setelah melakukan perjalanan seumur hidup. Selain itu, cukup sulit untuk melintasi wilayah saat ini karena dindingnya terlalu kokoh. Orang normal tidak akan pernah bisa melewatinya. Formasi ini sangat luas, dan tidak diketahui berapa banyak material yang digunakan di atasnya. Tentu saja, alasan utama itu mungkin karena simbol gunung abadi sangat luar biasa dan tak tertandingi. Cahaya warna-warni berkedip-kedip dan energi padat naik. Seluruh altar itu seperti gunung. Si Hao dan Qin Ming berdiri di atas, menunggu formasi untuk sepenuhnya aktif. Dengan suara weng, langit dan bumi bergetar ringan. Kemudian, sebuah lorong perak muncul yang melewati kehampaan. Sebuah jalan muncul di bawah kaki mereka. Sama seperti itu, keduanya maju ke koridor perak pada saat bersamaan, menghilang dari wilayah gurun. Ayah, ibu, aku datang untuk mencarimu. Si Hao mengatakan ini dengan lembut saat dia berdiri di tanah yang tidak dikenal. Dia merasa sulit untuk tenang. Setelah berpisah selama lebih dari 10 tahun, bisakah mereka tetap bertemu dengan mulus? Dia merindukan ayah dan ibunya dan sangat ingin bertemu dengan mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, terlepas dari alasan mengapa orang tuanya tidak membawa kembali obat suci untuk menyelamatkannya, dia tidak akan menyalahkan mereka. Dia hanya ingin bertemu mereka lagi. Kakek, apakah kamu di wilayah ini juga? Apakah Anda berada di Gunung Abadi? Aku ingin melihatmu juga. Semua jenis emosi mengalir dalam pikiran si Hao. Dewa Iblis Besar, kakek 15, telah membuat ibu kota kekaisaran negara batu menjadi kacau demi dirinya. Dia menyapu lawannya, menghukum sejumlah besar anggota klan dengan hukum keluarga dan mengalahkan Rain King Manor ke keadaan yang menyedihkan. Seorang kakek seperti ini yang menunjukkan cinta dan perlindungan yang begitu besar memberinya kesan yang dalam. Dia ingin bertemu dengannya secepat mungkin dan benar-benar ingin bertemu kembali. Ini adalah tempat di mana pahlawan yang mulia muncul. Itu jauh lebih indah daripada daerah gurun. Begitu dia masuk, si Hao merasakan esensi spiritual yang lebih kental di tempat ini, serta vitalitas tumbuh-tumbuhan yang lebih besar di sini. Tak heran jika di luar kawasan ini selalu menyebut kawasan gurun sebagai tempat yang biadab. Jika seseorang melihatnya dari kepadatan esensi spiritual serta gunung dan sungai, maka mereka benar-benar memiliki sesuatu yang sombong. Ini adalah tepi wilayah misterius, namun masih ada platform Daois besar yang dibuat untuk menerima orang-orang dari luar wilayah ini. Jumlah orang di sini tidak sedikit, karena ada ahli di sini yang ditempatkan di sini. Platform Daois yang luar biasa ini dibagikan oleh berbagai sekte. Itu seperti suar yang membimbing para pembudidaya dari luar daerah kembali. Berbagai sekte semua dibutuhkan untuk menggunakannya. Begitu si Hao muncul, dia segera menarik banyak mata. Beberapa ekspresi mereka tiba-tiba berubah, menampakkan ekspresi kaget. Mereka dengan jelas mengenali identitasnya.
Apakah saya melihat sesuatu? Pelankan suaramu. Qin Ming menghubungi seseorang, dan segera setelah itu, lebih dari 10 ahli bergegas, mengelilingi Si Hao dan mengeluarkan artefak magis untuk membentuk penghalang pelindung. Ini dilakukan untuk menghalangi pandangan orang luar. Di kejauhan, kabut melonjak tajam dan cahaya warna-warni menutupi matahari. Sebuah perahu besar yang panjangnya lebih dari 10.000 zang muncul. Itu memancarkan aura abadi. Bahkan Si Hao tergerak. Ini pasti artefak magis yang menakutkan yang membawa energi ilahi. Begitu kita naik perahu ini, kita dapat melakukan perjalanan 1 juta li dalam sehari dan dengan cepat mencapai Gunung Abadi. Karena kita punya waktu sekarang, saya akan menjelaskan aturan dan adat istiadat Gunung Abadi, kata Qin Ming. Setelah memasuki wilayah misterius, dia menjadi lebih percaya diri. Tepat pada saat ini, gangguan terjadi di kejauhan. Semua jenis lampu keberuntungan menari-nari, dan warna-warna cerah bertebaran. Banyak artefak magis yang kuat membuka jalan untuk melindungi beberapa orang. Apa yang sedang terjadi? Qin Ming bertanya. Mereka, yang berasal dari alam yang lebih tinggi telah tiba. Seorang tetua berbicara, jelas terguncang oleh pergantian peristiwa ini. Apa? Qin Ming juga kaget. Episode ke-484, dengan judul Elit Alam Tinggi. Langsung ke dalam alurnya. Sebuah lorong emas terbentang keluar, membentang dari kejauhan menuju tempat ini. Kelopak bunga beterbangan, menutupi tempat ini dengan cemerlang. Seolah-olah dao besar menyebabkan bunga mekar di kehampaan. Sekelompok orang muncul, dan mereka berjaga di sana, melindungi orang-orang yang sangat penting ini. Jelas sekali bahwa mereka juga bermaksud menaiki perahu ajaib sepanjang 10.000 zang itu. Tempat itu sangat indah. Artefak magis yang kuat membuka jalan setapak, membentuk jalan emas. Hujan bunga yang tak berujung tersebar ke bawah, melepaskan aromanya. Pemborosan apa? Inilah yang dipikirkan semua orang di dalam hati, tetapi tidak berani mengatakannya. Ketika mereka menghadapi individu-individu ini dari alam yang lebih tinggi, mereka merasakan penghormatan bawaan terhadap mereka. Hal ini merupakan peristiwa yang cukup besar. Sekarang orang-orang dari alam yang lebih tinggi muncul, berbagai sekte secara alami terguncang. Mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat, atau siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan menimpa mereka. Hanya mereka yang memiliki koneksi ke alam yang lebih tinggi seperti Gunung Abadi yang tampaknya relatif tenang. Para pembudidaya sekte lain tampaknya telah kehilangan kesombongan dan kesombongan mereka. Mereka semua menunjukkan ekspresi hati-hati dan hormat. Bahkan Qin Ming dan yang lainnya mendukung. Meskipun mereka tidak membungkuk untuk menjilat, mereka masih merasa menahan rasa takut, tidak ingin terlalu dekat. Mereka semua ingin berdiri di samping. Mata Si Hao berkedip-kedip. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini begitu dia tiba di wilayah misterius itu. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa ada wanita bangsawan dan bakat heroik yang turun, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu mereka secara pribadi hari ini. Tokoh-tokoh besar tidak bisa turun. Ada batasan kuat yang menghentikan mereka, tetapi mungkin bagi generasi muda untuk melakukannya. Mereka bisa turun melalui bencana besar. Perahu ajaib sepanjang 10.000 zang biasanya akan melakukan perjalanan melalui berbagai bagian dari wilayah misterius. Ia bisa melakukan perjalanan jutaan li dalam sehari dengan kecepatan tinggi, dan hanya akan berhenti di beberapa tempat penting. Yang dari alam yang lebih tinggi langsung masuk ke perahu. Kapten kapal dan staf lainnya menyambut mereka dengan hormat dan sopan. Orang-orang ini ingin menjelajahi wilayah misterius itu. Tujuan mereka adalah untuk memahami dengan jelas area penting dari sekte yang berbeda dan mengalami kondisi lokal dan adat istiadat alam yang lebih rendah. Jadi mengendarai perahu ini bukanlah pilihan yang terlalu buruk. Mereka juga mengendarai perahu ini. Mata Si Hao berkedip dengan cahaya.
Mereka telah berada di alam rendah selama beberapa hari dan telah menjelajahi banyak gunung dan sungai yang besar. Setelah mendengar tentang perahu berharga ini, mereka secara khusus datang ke sini untuk menggunakannya sebagai cara untuk menjelajahi wilayah misterius. Seseorang yang mengetahui lebih banyak informasi dari dalam berbicara. Mungkin ada sosok surga yang melengkung di antara mereka dari gunung abadi saya juga. Qin Ming tergerak dalam hati. Dia telah menerima sedikit informasi batin klan juga. Hatinya mulai berkobar dengan gairah, dan dia benar-benar ingin lebih dekat untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Jika dia bisa membentuk hubungan dengan salah satu dari orang-orang itu, maka statusnya di sekte akan langsung melonjak di masa depan. Namun, dia juga takut memprovokasi masalah yang tidak perlu dan harus mengambil konsekuensi menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Si Hao tenang dan tenang. Dia diam-diam mengamati semuanya, tanpa niat untuk melakukan kontak yang tidak perlu dengan mereka. Dia tidak punya alasan untuk mencari orang-orang berbakat itu, dia juga tidak merasa bahwa mereka istimewa. Karena itu, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa. Pada saat ini, banyak pembudidaya di sekitar perahu melangkah maju, berinisiatif untuk menyambut mereka dengan sangat antusias. Cahaya berharga terus-menerus membumbung tinggi, dan energi keberuntungan mengelilingi perahu besar itu. Tempat ini sama sekali tidak damai. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, semua orang mundur. Sementara itu, para jenius dari alam yang lebih tinggi telah lama memasuki perahu. Kapal besar itu berhenti di sini selama setengah hari. Orang-orang dari sekte memasuki perahu satu demi satu. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Ming untuk naik dan kembali. Ketika dia kembali, ekspresinya agak tidak wajar, dan dia membuka mulutnya, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya dengan tenang menatapnya. Kabin tamu yang istimewa telah dipilih oleh alam yang lebih tinggi. Kami hanya bisa tinggal di kabin bawah. Dia berkata. Si Hao mencibir dan berkata, Gunung Abadi yang mulia, yang dikenal sebagai warisan abadi yang mengklaim untuk menegaskan dominasi atas 8 wilayah, ternyata hanya memiliki jumlah kepentingan ini. Qin Ming dan wajah beberapa individu lainnya menjadi jelek. Tidak ada yang keluar dari mulut mereka. Mari kita tunggu dulu dan jangan naik perahu. Jika tidak, jika berita tentang kalian semua yang dikejar menyebar ke dunia luar, itu benar-benar akan terdengar buruk dan merusak martabat Gunung Abadi. Si Hao mengejek. Di antara mereka yang datang dari alam yang lebih tinggi, ada juga sosok melengkung surga dari Gunung Abadi saya, jadi ini bukan sesuatu yang memalukan, kata Qin Ming, wajahnya tidak senang. Dia mencoba menengahi situasi dan membuat si Hao naik perahu, tetapi pada akhirnya, dia ditolak. Saya adalah kaisar manusia sebuah negara, dan saya belum jatuh ke titik di mana saya perlu diberitahu di mana harus duduk. Saya dapat memilih sendiri, dan saya telah memutuskan perahu ini tidak cukup baik. Karena itu, kami akan menunggu, kata si Hao. Qin Ming hendak membantah, tapi kemudian dia ragu-ragu. Dia tahu betapa menentukan dan kuatnya batu kecil itu, jadi dia tidak ingin beberapa perubahan terjadi ketika itu sudah sangat dekat dengan akhir acara ini. Dia berkata, tunggu sebentar. Gunung Abadi dikenal sebagai kekuatan puncak di wilayah misterius, jadi secara alami memiliki koneksinya sendiri. Latar belakang perahu berharga ini cukup dalam, tetapi mereka juga terlibat. Mereka langsung menemui nahoda kapal dan memintanya mencari cara untuk mengakomodasi situasi tersebut. Apakah itu situasinya? Ada kabin tamu khusus yang digunakan untuk keadaan darurat, jadi itu untuk Anda semua. Petik 2. Prosesnya bisa dibilang masih berjalan mulus. Qin Ming bergegas kembali untuk meminta si Hao masuk ke perahu. Jika mereka menunggu lebih lama, mereka mungkin menarik terlalu banyak perhatian dan dengan mudah menimbulkan masalah.
Si Hao tercengang. Kabin istimewa yang paling tinggi berlimpah dengan energi dasar dan kaya sampai-sampai akan berubah menjadi cairan. Ada formasi pengumpulan roh yang kuat di tempat. Selain itu, meja dan kursi dibuat dari batu khusus, batu pengumpul dasar. Jenis material ini dapat dengan mudah membawa esensi spiritual langit dan bumi dan mengumpulkan esensi dari segala penjuru. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasi. Selain itu, ada jendela kaca berwarna transparan. Dimurnikan di dalamnya adalah formasi yang sangat kuat yang memungkinkan seseorang untuk menatap jauh ke kejauhan dan melihat semua jenis pemandangan dengan sangat jelas. Ini adalah formasi mata spiritual yang memungkinkan seseorang untuk melihat melalui pegunungan dan sungai yang tak berujung. Anda dapat dengan mudah menghargai keindahan wilayah misterius di sini. Qin Ming diperkenalkan dengan sikap yang agak sombong. Si Hao mencibir dan berkata, ini hanyalah sangkar lain. Jangan membuatnya terdengar seperti ini adalah tempat tinggal keluarga abadi. Anda belum melihat semua wilayah gurun dengan jelas, namun Anda masih mencoba mengundang saya. Petik 2. Wajah Qin Ming segera jatuh. Meskipun dia menjadi semakin percaya diri setelah kembali ke wilayah misterius, dia tetap tidak berani bertindak. Dia hanya bisa membalikkan punggungnya dan menahannya. Ada lebih dari 10 ahli di sekitar yang mengikuti dan berjaga-jaga di samping. Ekspresi mereka selalu buruk, diam-diam melepaskan sejenis niat membunuh. Orang-orang ini mengungkapkan permusuhan yang tidak terselubung terhadap Si Hao, karena dia telah membunuh 2 ahli tertinggi Gunung Abadi dan membantai rakyat mereka. Masalah ini telah terukir dalam ingatan mereka. Si Hao menatap mereka sekilas dan berkata, semua yang menunjukkan niat membunuh terhadapku, lebih baik kalian pergi dengan cepat, atau kalian tidak bisa menyalahkanku karena kejam saat aku menekan dan membunuh kalian semua. Saya tidak ingin membiarkan musuh berada di sisi saya. Petik 2. Dia sangat langsung. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Ini bukan wilayah gurun, juga bukan istana kekaisaranmu. Harap patuhi aturan Gunung Abadi saya. Seseorang berbicara dengan cara yang tidak sopan. Dia adalah individu yang sangat muda yang sombong dan pantang menyerah. Dia adalah salah satu garis keturunan langsung klan. Jadi ketika dia melihat betapa santai dan acuh tak acuhnya Si Hao, dia merasa sangat kesal. Meskipun dia telah mendengar tentang kehebatan bertarungnya, mereka akan mencapai Gunung Abadi, jadi dia tidak takut dia bertingkah. Anak dari keluarga siapa ini? Cepat dan seret dia pergi. Si Hao melirik Qin Ming. Kamu, pakar muda itu sangat marah, dan rambutnya berdiri tegak. Qin Ming menariknya ke samping dan mengiriminya pesan dalam hati, berkata, seseorang yang membunuh 2 ahli tertinggi tidak akan menyia-nyiakan kata-kata pada Anda. Tubuh pemuda ini segera menjadi dingin, berdiri kaku di sana. Baru setelah sekian lama dia menenangkan dirinya. Dia tidak lagi berkata apa-apa dan keluar dari kabin ini. Begitu saja, yang lainnya juga berbalik. Mereka benar-benar sedikit takut dengan kekuatan batu kecil itu. Namun, mereka benar-benar menunjukkan permusuhan, dan sulit untuk menahan diri. Karena itu, mereka hanya bisa pergi. Tiba-tiba, Si Hao menyala, dan suara kitab suci terdengar dari dalam tubuhnya. 10 lorong surgawi besar dibuka, mengelilingi semua orang, termasuk Qin Ming. Mereka segera pingsan. Si Hao berdiri dan mencari di benak mereka satu demi satu. Dia tidak berani menyentuh area terdalam mereka, karena ada batasan yang ditetapkan di sana, dan dengan paksa membukanya untuk mendapatkan teknik ilahi klan mereka dan hal-hal lain dapat menyebabkan tengkorak mereka meledak secara langsung. Dia hanya ingin tahu tentang situasi Gunung Abadi saat ini, serta berita tentang orang tua dan kakeknya. Namun, dia kecewa. Itu seperti para tawanan di istana kekaisaran. Mereka tidak tahu banyak, dan informasi yang dia temukan sudah dia ketahui untuk sementara waktu.
Sesaat kemudian, orang-orang ini pulih. Mereka bingung dan diliputi keterkejutan. Mereka segera pergi, bahkan tidak berani menoleh. Menarik, sepertinya ada individu yang kuat di sebelah. Saya samar-samar bisa merasakan fluktuasi 10 bagian surgawi. Di dalam kabin tamu terhormat lainnya, seorang wanita tersenyum dan berkata. Tubuhnya berkabut, diselimuti cahaya kabur. Tubuh aslinya tidak dapat dilihat. Dan ada sejenis esensi spiritual abadi di sekitarnya. Indra spiritual Fairy Lan benar-benar tajam. Saya juga merasakan ini. Seorang pria muda berbicara, temperamennya luar biasa. Hehe, ada karakter seperti ini di alam bawah. Kandang kuno pantas mendapatkan reputasi mereka. Keturunan dari raksasa yang sangat mengguncang zaman kuno memiliki beberapa sosok yang luar biasa di antara mereka. Seorang wanita muda terkikik saat dia berbicara. Ada lebih dari 10 orang di dalam kabin ini, dan semuanya tidak biasa. Cahaya ilahi yang samar terpancar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka melindungi individu-individu yang tidak cocok dengan dunia ini dari energi fana dunia yang tidak murni ini. Menarik, mengapa kita tidak mengundang orang itu untuk melihatnya? Laki-laki lain berbicara. Area di antara alisnya bersinar, mata vertikal itu sepertinya mampu menembus dunia bawah dunia. Ayo lakukan itu. Dia mungkin anak laki-laki yang sangat heroik dan tak tertandingi. Jika dia bisa membuat seorang kakak perempuan tetap tinggal di alam rendah ini, itu mungkin akan menciptakan kisah cinta yang hebat. Petik 2. Benar, bukankah ada peri yang turun ke alam bawah untuk menikah dengan manusia? Kakak perempuan di sini perlu bekerja keras. Petik 2. Ada dua wanita muda yang sangat bersemangat. Mereka bergoyang-goyang karena tertawa. Cahaya cemerlang menutupi tubuh mereka yang suci dan tanpa cacat. Mereka bukan dari ras yang sama dan berasal dari warisan yang berbeda, jadi ada persaingan di antara mereka. Ada beberapa hubungan persahabatan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah rival. Lebih baik berkunjung secara pribadi untuk menghindari sikap tidak sopan. Kata wanita berbaju biru. Sosoknya yang cemerlang berdiri, cahaya biru menyala di sekelilingnya seperti nyala api, mengelilingi tubuhnya yang panjang dan ramping. Ketika 10 atau lebih individu yang berdiri di luar kabin tamu terhormat Si Hao melihat para murid elit dari alam yang lebih tinggi, mereka semua terguncang. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur, semuanya merasa ketakutan. Ketika suara ketukan terdengar, Qin Ming secara pribadi membuka pintu. Ketika dia melihat orang-orang ini, dia sangat terguncang dan dengan tergesa-gesa menyambut mereka. Maafkan saya untuk kemunculan tiba-tiba ini. Wanita berbaju biru itu cukup sopan. Meskipun penampilan aslinya tidak bisa dilihat di bawah pancaran cahaya di sekitarnya, suaranya manis dan menyenangkan untuk didengarkan. Itu juga memberi orang lain perasaan lembut juga, yang tidak kurang sopan santun. Si Hao bangkit dan menanggapi dengan tenang. Sambil tersenyum, dia berkata, perjalanan ke depan masih panjang. Memiliki tamu adalah hal yang menguntungkan. Petik 2. 6 atau 7 elit dari alam yang lebih tinggi memasuki ruangan ini, dengan kebanyakan dari mereka adalah wanita muda. Ini membuat Qin Ming merasa sangat takut, seolah-olah ada bencana yang akan datang. Itu karena dia dengan jelas memahami keberanian batu kecil itu. Dia takut bahwa dia akan dengan paksa merebut wanita-wanita ini dan menyalahkan peri dari alam yang lebih tinggi. Itu karena dia pernah melakukan pelanggaran di masa lalu. Peri dari Heaven Mending Sekte menghilang, dan itu dikabarkan terkait dengannya. Wanita berpakaian biru itu menatap Si Hao dan mengungkapkan ekspresi kaget. Matanya berputar dengan cahaya. Dia benar-benar tercengang. Usia pemuda ini tampaknya tidak terlalu bagus, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan, sampai pada titik di mana masih ada potensi tak terbatas yang menunggu untuk dibuka.
Jika saya boleh bertanya, berapa umur saudara si? Wanita berpakaian biru baru saja mengetahui namanya. 15. Ketika kata-kata ini terdengar, para wanita muda ini tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Mata mereka berputar dengan cahaya, dan mereka terus menatapnya. Di dalam kabin tamu terhormat lainnya, beberapa pria dan dua wanita muda yang tidak datang merasakan ketidaknormalan di sisi ini. Salah satu dari mereka tertawa ringan dan berkata, apakah mereka benar-benar akhirnya bertemu dengan seorang jenius? Wanita muda lainnya dan menggoda, apakah ada peri yang akan jatuh ke dunia manusia dan tinggal di sini? Episode ke-485, dengan judul Langit dan Bumi Kurang. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam kabin tamu terhormat, wanita muda yang masuk masih sangat muda. Mereka semua memiliki ketampanan yang luar biasa, dan tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Cahaya adalah esensi spiritual abadi yang memisahkan mereka dari energi tidak murni dari alam bawah. Jelas sekali bahwa mereka semua memiliki latar belakang yang tidak biasa. Mereka semua seperti wanita abadi. Meskipun penampilan mereka yang sebenarnya tidak dapat dilihat, seseorang masih dapat merasakan melalui aura yang mereka pancarkan bahwa mereka memiliki keindahan bergerak. Kakak si benar-benar sangat menakjubkan. Wanita berpakaian biru itu berseru kagum. Kabut mengelilinginya dan pancaran biru aqua memenuhi udara, membuatnya tampak cerdas dan halus. Namanya Lan Yu. Dia memiliki mata cantik yang memikat, dan tubuhnya yang tinggi dan langsing sempurna dan indah. Dalam ekspresi lembutnya, ada jenis sikap menyendiri yang membuatnya sulit untuk didekati. Si Hao tersenyum. Dia awalnya halus dan cantik, tapi sekarang, dia menjadi lebih cemerlang saat dia berkata, seharusnya aku yang menggunakan kata menakjubkan setelah bertemu dengan peri di sini. Kalian semua sangat cantik, dan sungguh suatu kehormatan bisa bertemu kalian semua. Petik 2. Meskipun dia tidak memiliki banyak kesan baik terhadap alam yang lebih tinggi, dia tidak akan menimbulkan kebencian dengan orang-orang ini tanpa alasan. Karena wanita di depannya bertingkah sangat sopan, dia juga akan memperlakukan mereka dengan lembut dan hormat. Para wanita muda lainnya semua menilai dia, merasa agak terkejut dalam hati. Hukum alam yang lebih rendah tidak lengkap, dan esensi spiritual juga tidak terlalu kaya, jadi secara komparatif, kultivasi seseorang seharusnya sedikit lebih lambat. Namun, pemuda di depan mereka baru berusia 15 tahun, namun dia sudah memiliki pencapaian seperti ini. Benar-benar tidak biasa. Pengaturan formasi yang capai, energi esensi yang kaya, dan potensi tak terbatas. Jenis bakat ini jarang terlihat bahkan di alam yang lebih tinggi. Seorang gadis di samping berkata dengan riang. Dia mengenakan gaun perak, dan setiap gerakan yang dia lakukan memiliki gaya yang berbeda. Namanya adalah Sui Yue 1. Water Moon, karakternya cocok dengan namanya. Dia cerah seperti bulan dan bebas dari vulgar. Kemegahan jelas menutupi tubuhnya, dan setiap kerutan atau senyuman membawa cahaya suci yang cemerlang. Tingkat kultivasi para peri di sini semuanya sangat mencengangkan. Saya tidak bisa menerima pujian seperti itu. Si Hao dengan rendah hati berbicara. Jika orang lain mengetahui bahwa anak iblis yang percaya diri juga bisa tetap rendah hati, mereka pasti akan bingung dengan kata-kata. Ini adalah orang yang sama yang telah mengirim makhluk berdarah murni melarikan diri untuk hidup mereka di Hundred Shattering Mountains serta orang yang membuat marah baik dewa dan orang-orang di alam Void God. Dia buas sampai tingkat yang mengerikan, percaya bahwa dirinya adalah master yang hebat selama 10.000 tahun, namun saat ini, dia sebenarnya bisa bertindak begitu rendah hati. Agak tidak terbayangkan. Kakak, kalian semua sangat sopan, membicarakan segala hal sesuka kalian. Mengapa Anda tidak menikah saja dengan dunia fana? Betapa menyenangkannya itu.
Anda tidak harus terlalu pendiam, bukan? Seorang gadis yang dikelilingi oleh titik cahaya merah berbicara. Usianya tidak bagus, paling lama 1 atau 2 tahun lebih tua dari si Hao, tapi dia agak licik. Sifatnya ramah dan galak. Saya hanya bisa mencari tapi gagal menemukan hal seperti itu. Peri mana yang mau tinggal selamanya di dunia manusia? Si Hao terkikik. Superioritasnya yang berkulit tebal terungkap lagi. Apa pendapatmu tentang kakak perempuan ini? Senyum Hong Huang sangat menawan dan mengharukan. Cahaya merah menyala di sekelilingnya. Dia sangat antusias dan berani, dan dia memiliki tipe pesona yang provokatif. Sangat indah dan sangat indah, satu senyuman bisa menggulingkan sebuah kota. Aku tidak bisa tidak jatuh cinta saat bertemu denganmu, benar-benar calon yang baik untuk dibawa kembali sebagai istri. Si Hao berkata dengan sangat serius. Para wanita muda lainnya semua tercengang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Biasanya, mereka dikelilingi oleh orang lain yang terus menghujani mereka dengan pujian, dan jarang ada yang mengejek mereka seperti ini. Mereka merasa itu cukup menarik. Hong Huang mengatupkan giginya dan mengancam, apakah kamu berani menggendongku kembali? Giginya putih bersih dan berkilau. Dia menatapnya dengan jijik. Apa yang harus ditakuti? Peri, apakah kamu berani maju? Si Hao sangat percaya diri. Bahkan Yue Chan telah ditekan dan digendong olehnya, jadi bagaimana dia bisa takut pada gadis kecil berpakaian merah tua? Hong Huang meringkuk bibirnya dan berjalan ke depan. Cobalah. Si Hao tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil pinggang halus dan anggun ke dalam pelukannya. Ketika masih ada jarak di antara mereka, dia merasakan panas yang membara. Jelas sekali bahwa wanita muda ini mengembangkan teknik tipe api. Kamu benar-benar pemberani. Hong Huang cemberut sambil bercanda. Tangan putihnya menepuk, dan 10.000 sosok segera muncul, semuanya berkilau dan ramping. Si Hao menghadapi ini dengan cara yang santai. Lengan kanannya membuat gerakan menyikat, menyebarkan ribuan tangan putih dan kemudian menepi lagi untuk membawa tubuh merah dan indah yang berapi-api itu ke sisinya. Dia terus meraih pinggang yang ramping dan halus itu. Sudut bibir Hong Huang sedikit melengkung. Dengan jentikan pergelangan tangan putihnya, 10.000 sosok itu berubah menjadi burung phoenix merah yang luar biasa dan menakjubkan. Itu melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah si Hao, membawa panas yang menyengat dengan itu serta kekuatan yang besar. Ini bukan hanya menggoda seorang wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi, tetapi juga ujian untuk melihat seberapa kuat si Hao dan apakah dia cukup memukau atau tidak. Si Hao tenang dan tenang. Tangan kanannya membentuk jejak, dan seekor burung vermilion terbang. Cahaya warna-warni merah memenuhi udara, dan saat itu bersinar bersama dengan Phoenix itu, tempat ini tertutup oleh cahaya yang membara dan suhu naik dengan tajam. Yang lain mencemooh dengan penuh semangat, semuanya memberikan pujian terus-menerus. Aiya, burung vermilion dan Phoenix merah, kombinasi yang ideal. Hong Huang, apakah Anda ingin tinggal di alam bawah dan menjadi istri orang lain, menjadi mangsa keinginan dunia fana? Petik 2. Benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Bahkan teknik berharga mereka serupa. Hong Huang, kalian berdua benar-benar disatukan oleh takdir. Petik 2. Beberapa orang melepaskan tawa setengah tertahan untuk mengejek Hong Huang. Itu karena dialah yang memprovokasi dan melecehkan pihak lain terlebih dahulu, menyarankan beberapa dari gadis-gadis ini harus tetap tinggal di dunia fana dan menciptakan beberapa legenda romantis. Namun sekarang, dialah yang malah diejek. Dengan sekejap, nyala api turun. Phoenix merah mengelak dengan gesit dan anggun, membawa cahaya yang menyala-nyala saat ia menghindar. Itu mendarat di samping dan memberi semua orang pandangan sekilas. Tidak biasa, seperti yang diharapkan.
Saya telah memutuskan bahwa pemuda ini dewasa dan kuat dan cukup baik, siap untuk dipetik. Kakak perempuan, jangan terlalu sopan. Kalian semua bisa menikmati diri kalian sendiri tanpa hambatan. Hong Huang sangat berapi-api dan tidak terkendali saat dia tertawa. Kamu mau mati? Apakah? Gadis ini berani mengatakan apapun, menembak mulutnya seperti itu. Petik 2. Gadis kecil itu sudah dewasa. Jelas keinginan fananya yang tergerak, namun dia ingin mendorongnya kepada kita. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Para wanita muda semua tertawa. Meskipun nama mereka adalah pesaing, mereka masih akan saling mengejek secara normal. Mereka semua cantik dan halus seperti karya seni, dan ketika mereka bersama, ada jenis pesona yang menakjubkan bagi mereka. Meskipun komentarnya agak cabul dan tidak terkendali, si Hao tidak bertindak berlebihan dan memastikan untuk membuat apa yang benar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, jadi menutup jarak dalam jumlah yang sesuai itu baik, tetapi jika lebih banyak lagi akan menimbulkan kebencian. Pertemuan pertama mereka masih relatif menyenangkan. Gadis-gadis itu semuanya luar biasa, dan semua pembahasannya menarik dan halus. Pada akhirnya, bagaimanapun, setelah membicarakan berbagai hal, masih jalur kultivasi mereka yang paling orisinal. Manfaat si Hao tidak sedikit. Dia mempelajari beberapa rahasia. Bakat kakak si sangat luar biasa. Jika Anda selalu tinggal di alam yang lebih rendah, sungguh sangat disayangkan. Cepat atau lambat, kamu akan terlewatkan, Lan Yu berbicara. Kata-katanya lembut dan dia pemarah. Pikiran si Hao terguncang, mengungkapkan bahwa dia tidak mengerti. Alam bawah terdiri dari 8 kandang, disempurnakan oleh para pendahulu melalui kekuatan magis yang hebat. Hukum alam belum lengkap, dan Dao Agung rusak. Semua jenis tatanan alam tidak stabil, dan budidaya di sini untuk waktu yang lama tidak akan membawa banyak manfaat bagi diri sendiri. Sui Yue menjelaskan, ada yang seperti itu. Si Hao tercengang. Dia jelas sadar bahwa ini adalah 8 kandang, tapi dia tidak pernah mengira hukum alam tidak lengkap juga. Alam rendah adalah tempat untuk memenjarakan penjahat, dan itu adalah kandang yang disempurnakan oleh para pendahulu, itu cukup kurang. Si Hao menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan. Langit dan bumi ini kekurangan terlalu banyak. Lihatlah langit berbintang. Hanya sebagian kecil dari bintang yang nyata, dan kebanyakan dari mereka dibentuk oleh makhluk tertinggi kuno melalui kekuatan magis. Sebagian besar hanyalah proyeksi dari sungai berbintang dari alam yang lebih tinggi. Orang lain berbicara, elit alam yang lebih tinggi ini memiliki sikap yang luar biasa. Mereka semua adalah pahlawan dan jenius yang langka, tetapi mereka masih agak sombong dan sombong. Ketika mereka berbicara tentang alam bawah, mereka membawa sikap jijik. Bagaimana alam yang lebih tinggi? Si Hao meminta bimbingan mereka. Dia ingin mendapatkan pemahaman lebih awal tentang alam yang lebih tinggi. Alam yang lebih tinggi sangat luas dan tidak terbatas. Tidak diketahui berapa kali lebih luas dari 8 wilayah tersebut. Beberapa warisan sekte kuno telah ada sejak lama, bahkan dapat ditelusuri kembali ke masa ketika dunia pertama kali dibuka. Jumlah individu yang kuat sangat banyak. Hong Huang agak bersemangat saat dia memperkenalkan dengan antusias. Kemudian, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, apakah Anda murid Gunung Abadi? Ada beberapa hubungan di antara kita, tapi saya tidak. Si Hao menjawab, Yi, kamu berada di wilayah misterius dan memiliki tingkat bakat dan kultivasi bawaan, namun kamu bukan murid dari Gunung Abadi. Apakah Anda sekte barat, sekte pengawas surga, atau murid Kunlun? Hong Huang bertanya dengan kaget. Tidak satupun dari itu. Saya seorang kultivator lepas. Si Hao menjawab, pembudidaya lepas yang begitu kuat. Hong Huang tercengang,
dan ekspresi yang lainnya juga berubah. Sui Yue melepaskan pancaran cahaya dan berkata, kalau begitu itu merepotkan. Untuk warisan yang ditinggalkan alam yang lebih tinggi di alam yang lebih rendah, bakat luar biasa mereka dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Jika tidak, akan sulit menerobos jeratan 8 wilayah tersebut. Gerbang surgawi akan menghasilkan batasan luar biasa yang mencegah masuk. Petik 2. Ini benar-benar akan sangat sulit. Jika ada yang ingin menerobos jebakan dan meninggalkan 8 sangkar, mereka akan menerima pemeriksaan ketat untuk mengeksplorasi akarnya. Jika tidak, tidak mungkin untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Lan Yu menghela nafas dan berkata, apakah itu merepotkan? Si Hao mengerutkan kening. Tapi tentu saja, ada banyak eksistensi ganas yang dipenjara di alam bawah. Jika mereka tidak diperlakukan dengan ketat, mereka mungkin akan mengalami kekacauan besar. Seorang pria muda berbicara. Si Hao merasakan perubahan halus di atmosfer ketika semua orang mengetahui bahwa sulit baginya untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka mulai bertindak lebih bebas dan tidak lagi bertindak hati-hati dan sopan, dan bahkan ada yang menunjukkan penghinaan. Namun, sikap orang-orang ini luar biasa, jadi mereka tidak akan terlihat terlalu banyak di permukaan. Dalam beberapa pendapat mereka, bakat alami Si Hao tidak biasa, tetapi jika dia tidak dapat memasuki alam yang lebih tinggi, maka dia tidak akan dapat menunjukkan kecemerlangannya, seperti kehilangan nilainya sebagai teman potensial. Di alam bawah di mana hukum tidak lengkap, dia akhirnya akan diabaikan dan diabaikan. Saudari Lan Yu, Saudari Sui Yue, dan Ying Ying, mengapa kalian tidak menikah dan membantu membesarkan saudara Si? Dengan begitu, saya yakin kita bisa masuk dengan lancar melalui gerbang surga. Hong Huang terkikik. Apakah musim semi telah tiba? Gadis ini telah bertunas, dan hatinya merindukan cahaya musim semi. Mengapa kita tidak menikahkannya? Tinggalkan dia sebagai istri di alam bawah. Wanita muda Ying Ying yang masuk belum lama ini cukup bersemangat dan berinisiatif untuk membalas beberapa provokasi. Setuju. Kedua gagasan itu. Beberapa orang tertawa keras dan mengangguk setuju. Selama proses ini, ada beberapa yang mengerutkan kening, terutama di kalangan pria. Mereka tidak menyukai jenis lelucon ini, karena mereka berhubungan dengan gadis-gadis ini, dan hubungan di antara mereka tidak ringan. Si Hao mulai berpikir sendiri. Dia sedikit mengernyit, merasa bahwa memasuki alam yang lebih tinggi itu merepotkan. Terlepas dari aturan dunia ini, ada juga batasan buatan manusia yang mencegahnya untuk bepergian melalui gerbang surgawi. Karena bahkan para elit dari alam yang lebih tinggi mengatakan bahwa itu agak sulit, itu membuktikan bahwa memasuki alam yang lebih tinggi bukanlah hal yang mudah. Itu pasti akan diisi dengan kesulitan dan kesulitan. Tidak penting. Dengan bakat saudara Si, selama laporan dibuat, saya percaya bahwa slot dapat diperjuangkan. Lan Yu menghibur. Bukannya tidak mungkin. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seorang pria muda yang tampak agak pendiam memandang Si Hao setelah mengatakan ini dan dengan cermat memeriksanya. Namun, dia tidak bertemu dengan sikap inferior yang dia harapkan dari Si Hao. Dia juga tidak melihat pihak lain meminta dengan sungguh-sungguh untuk bimbingan darinya. Dia tertawa sambil berpikir dan berkata, ikuti perlombaanku. Ketika saatnya tiba, saya akan mengundang leluhur misterius untuk muncul untuk memungkinkan Anda melewati gerbang surgawi. Kami juga dapat mengirim Anda ke beberapa lembaga suci kuno. Petik 2. Xuan Ming, kamu tampak sedikit tidak baik dan tidak jujur. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkan seorang hamba perang? Wanita muda Ying Ying berbicara. Dia menatap Si Hao, dan kemudian melihat yang lain di sini dengan cara yang berarti. Bagaimana mungkin itu aku? Saya memperlakukannya seperti saudara. Xuan Ming memiliki penampilan yang mengesankan.
Lapisan api emas mengelilingi tubuhnya yang sangat kuat dan memiliki aura yang menakutkan. Namun, senyumnya agak hangat. Saudara Si bisa masuk ke klan. Saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda. Sui Yue tiba-tiba berbicara. Biarkan aku memikirkannya sebentar juga, kata Hong Huang. Para pemuda berbakat yang mengejutkan ini tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan bahwa mereka ingin membawanya ke pihak mereka. Mungkin dia bisa menjadi anak pohon yang bisa membawa kejutan yang menyenangkan di masa depan. Akan ada jalan. Saudara Si tidak perlu khawatir. Lan Mei berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Alam yang lebih tinggi sangat luas dan tidak terbatas, dan sulit bagi seorang kultivator untuk melakukan perjalanan sampai akhir bahkan dalam hidup mereka. Banyak sekte abadi hanyalah satu tetes di lautan, jadi Brother Si pertama-tama dapat memikirkan semuanya sebentar. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.